Anda kembali di Buletin News Pagi pemirsa. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban, Jawa Timur menggelar razia narkoba dan tes urin di tempat hiburan malam di jalur Pantura. Dalam razia petugas menemukan 3 pengunjung kedapatan positif obat-obatan. Petugas Gabungan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Tuban bersama TNI, Polri, Bea Cukai, dan Satpol PP menggelar razia di 3 tempat hiburan malam di sepanjang jalur Pantura Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Hadirnya petugas pun mengejutkan sejumlah pengunjung. Satu persatu ruangan didatangi dan pengunjung diperiksa hingga dilakukan tes urin untuk memastikan ada tidaknya peredaran dan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Hasilnya dari 3 tempat hiburan malam terdapat 3 pengunjung yang positif zat obat-obatan. 3 pengunjung yang dicurigai kemudian dibawa ke kantor BNNK Tuban untuk dilakukan pemeriksaan. 3 orang yang kita periksa. Dari 93 yang kita periksa, ada 3 yang positif. Nah, yang positif ini dari hasil pengecekan maupun pengakuannya adalah dari obat. Kemudian dari 3 ini akan kita dalami. Kegiatan razia narkoba di tempat hiburan malam merupakan salah satu bentuk pencegahan peredaran narkotika di Jawa Timur. BNNK Tuban akan rutin menggelar razia serupa guna meminimalisir peredaran narkoba. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Pemirsa, polisi sampai saat ini belum dapat menyimpulkan motif di balik pembunuhan sadis yang dilakukan seorang remaja di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Terbaru, polisi membuka telepon genggam milik anak MAS dan memeriksa sejumlah saksi. Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan masih terus menggali motif di balik pembunuhan ayah dan nenek di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan Sabtu dini hari lalu. Setelah memeriksa kondisi kejiwaan anak yang berkonflik dengan hukum berinisial MAS, penyidik juga memeriksa seluruh isi telepon genggamnya. Hasilnya, penyidik tidak menemukan kejanggalan meski beberapa pesan dari orang tua meminta MAS untuk belajar dengan giat. Saat dikonfirmasi oleh penyidik, MAS mengaku tidak menerima paksaan atau tekanan terkait permintaan belajar dari kedua orang tuanya. Secara keseluruhan, penyidik belum menemukan fakta baru dari telepon genggam milik MAS yang mengarah pada motif pembunuhan. Bahwa dia dipaksa untuk belajar, tapi sejauh ini setelah kita tanyakan, dia memang disuruh belajar. Itu sudah hal biasa, menjadi kebiasaan dari ibu bapaknya, dia disuruh belajar. Kondisi mental MAS hingga kini terus membaik, sementara hasil pemeriksaan kejiwaan oleh psikolog forensik baru akan diketahui 2 pekan mendatang. Saat diperiksa penyidik, sesekali remaja berusia 14 tahun ini mengutarakan rasa rindu ingin bertemu dan meminta maaf kepada ibunya yang hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.